Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menyimak di acara kajian entrepreneur syariah episode pertama. Apa itu kajian entrepreneur syariah? Teman-teman, kajian entrepreneur syariah adalah ruang diskusi bagi kita semua yang ingin menyelaraskan semangat berbisnis dengan nilai-nilai langit. Bersama saya, Bambang Yanse, kajian entrepreneur syariah ini menjadi menarik. Kenapa saya bilang menarik? Sebab hal ini yang akan kita kupas nanti, itu bisa menjadi bekal untuk menjalankan atau menilai suatu bisnis itu dijalankan sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Dunia usaha akhir-akhir ini berkembang begitu pesat, utamanya setelah kita memasuki era sosmed, kemudian penjualan online, dan sejenisnya. Namun di tengah hiruk-pikuk bisnis itu, ya, yang kemudian saling ambisi mengejar profit, kemudian seringkali muncul pertanyaan, sudahkah cara-cara kita berniaga atau berbisnis sudah sesuai dengan syariah? Nah, bagaimana menyeimbangkan ambisi ekonomi dengan prinsip muamalah yang benar? Di podcast ini, kita tidak hanya akan bicara soal angka dan strategi pasar. Kita juga akan membedah ekosistem manajemen dan bisnis dari sudut pandang syariah. Dengan demikian, akan saya hadirkan kisah-kisah inspiratif yang telah membuktikan bahwa bisnis syariah bisa tampil modern, bisa tampil kompetitif, dan profesional. Bersama narasumber yang akan saya hadirkan. Inilah Mas Hamid Surya, ST, MESC. Silakan Mas Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah baik. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih punya bisa hadir, Mas Hamid. Ya, makasih sama-sama. Sekilas info untuk Anda sekalian, kawan-kawan semua. Mas Hamid ini itu telah menyelesaikan Magister Ekonomi Syariahnya di Universitas Az-Zahr pada tahun 2012 ya Mas ya? Ya. Dan saat ini beliau menjadi pemerhati sekaligus pelaku bisnis yang menjalankan prinsip syariah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka lembaran pertama perjuangan entrepreneur muslim di episode perdana kali ini. Dan inilah kajian entrepreneur syariah dengan tema mengapa bisnis syariah mudah tumbang, mitos versus realitas. Nah, Mas Hamid, ya. Pertanyaan pertama dari saya nih. Ketika kita membahas bisnis syariah, hal apa sih yang paling penting yang perlu kita perhatikan? Terima kasih Pak Bambang. Sobat trainer syariah, dalam semua sistem tentunya yang paling penting pertama kita perhatikan adalah orangnya. Atau dalam pepatah di kampung saya Pak Bambang, itu the man behind the guy. Wah, ngeri saya. Mas Hamid, sorry. Ya, Saya potong sedikit. Oke, siap. The man behind the gun. Setahu saya, the man laki-laki. Behind itu di belakangnya. Ya. Gun, senjata. Nah, terus apa hubungannya dengan podcast kita ini yang akan kita bahas? Ya, mari kita bahas uraiannya Pak Bambang. Oke. Ya, sebelumnya saya ingin terlebih dahulu kita bersama-sama memahami definisi entrepreneur syariah. Salah satu yang menyampaikan definisi entrepreneur syariah itu adalah Bapak Dr. Muhammad Syarif Qodri dalam buku Fundamental of Islamic Economic System terbitan Burhan Education Pakistan. Beliau menyampaikan bahwa Islamic Entrepreneurship terjemahannya
adalah entrepreneur syariah merupakan usaha untuk mencari nafkah yang halal dengan cara yang benar, di mana pengusaha tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga berusaha mendapatkan keridhaan Allah dengan mengikuti aturan moral dan hukum Islam. Secara sederhana, Sobat Planner Syariah, bahwa entrepreneur syariah adalah seorang pengusaha yang menjalankan aktivitas bisnisnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi atau profit, tetapi juga berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah untuk mencapai keberkahan atau falah. Ada 4 pilar utama yang mendefinisikan seorang menjadi entrepreneur syariah. Yang pertama, prinsip tauhid dalam berbisnis. Seorang entrepreneur syariah meyakini bahwa harta dan bisnis hanyalah titipan dari Allah. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah menjadikan bisnis sebagai bentuk ibadah. Fokusnya bukan sekadar siapa yang paling kaya, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa diberikan. Yang kedua adalah kepatuhan pada akad. Setiap transaksi bagi entrepreneur syariah harus memastikan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Atau kalau dalam bahasa ekonomi syariah sering diringkas menjadi istilah maghrib, yaitu maisir atau perjudian, ghoror atau ketidakpastian, haram, riba, dan batil atau cara-cara curang yang tidak sah. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar dan melewati seorang penjual gandum, beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tersebut dan merasakan bagian bawahnya itu basah. Sehingga Rasulullah bertanya, "Apa ini wahai pemilik gandum?" Pemilik gandum menjawab, "Gandum itu terkena air ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang bisa melihatnya? Siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku." Yang ketiga, pilar ketiga adalah etika dan integritas atau akhlakul karimah. Definisi ini mencakup perilaku pengusaha yang meliputi sidik atau jujur, amanah terpercaya, publik komunikatif, serta fatonah cerdas. Dalam hal ini terkait dengan nilai-nilai profesional dan inovatif dalam mengelola strategi bisnis. Adapun pilar yang keempat adalah terkait orientasi bisnis dari entrepreneur syariah. Apa orientasi entrepreneur syariah? Yaitu menjalankan bisnis sebagai syiar agama untuk mencapai kesuksesan dunia dan keselamatan akhirat. Banyak orang mengira kalau sudah pakai label syariah, ya, bisnis otomatis bakal berkah dan anti bangkrut. Tapi faktanya kita lihat di lapangan ya, banyak juga yang tumbang di tahun-tahun pertama, ataupun kalaupun selamat di tahun-tahun pertama nih Mas Amit ya, mereka jalannya tuh terseok-seok. Ya benar Pak Bambang. Saya juga melihat fenomena bahwa banyak usaha syariah yang tumbang. Tapi hal ini sama sekali bukan sistem syariahnya yang salah. Kalau Pak Bambang amati lebih jauh lagi, ternyata banyak yang keliru dalam penerapan prinsip syariah di dalam bisnis. Sebagaimana kita juga sering melihat banyak orang yang rajin sholat, tapi dia korupsi. Nah itu. Dia tetap menipu orang, dia tetap meniru, kira-kira seperti itu. Jadi singkatnya, banyak yang merasa cukup dengan niat baik, tapi mengabaikan cara yang benar. Nah, yang menjadi poin penting adalah ketika kita berniat untuk menjalankan bisnis
sesuai dengan konsep syariah, Hmm. kita harus menyadari di awal bahwa hal itu menuntut kita lebih profesional daripada orang-orang yang menjalankan sistem bisnis non syariah atau bisnis konvensional. Jadi kesimpulan saya sementara ini begini Mas Hamid nih. Jadi soleh saja belum ya, atau tidak cukup untuk jualan atau berbisnis. Ada perbedaan mendasar antara melakukan penjualan, selling, dan menjalankan bisnis. Perbedaan itu terletak pada sistem, visi, dan skalanya. Dalam menjalankan bisnis, memang kesolehan adalah syarat utama, di mana integritas seseorang itu diwujudkan dalam bentuk kesolehannya. Namun, seperti yang tadi disampaikan bahwa sifat entrepreneur syariah juga harus memenuhi syarat fatonah atau cerdas. Sehingga ketika tuntutan bisnis itu berkembang, pelaku entrepreneur syariah juga harus punya kesadaran untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan bisnis tersebut. Apalagi di era persaingan bebas seperti sekarang ini. Kalau kita amati Pak Bambang, ada 3 lubang besar yang jarang disadari oleh sobat entrepreneur saat memulai bisnis syariah. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita akan bedah lubang tersebut yang paling sering membuat pengusaha entrepreneur syariah terperosok. Wah, menarik sekali ini. Selanjutnya begini Mas Hamid ya, kita sudah mulai bicara tadi 3 lubang ya. Ya. Oke. Saya mau tanya mulai dari lubang pertama. Ternyata ada lubang yang harus dihindari oleh sobat entrepreneur syariah. Nah, ini menarik sekali nih. Menarik sekali untuk kita bahas agar sobat entrepreneur syariah tidak mudah tumbang dalam menjalankan bisnis mereka. Latar belakang entrepreneur syariah itu berbeda-beda sehingga lubangnya juga terkadang berbeda. Tapi secara umum yang paling sering terjadi adalah yang pertama, pengelolaan keuangan yang abu-abu. Terus yang kedua, akad lisan. Sehingga pada akhirnya tidak ada pegangan yang pasti. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi yang belum sesuai tuntutan bisnis saat ini. Bisa jadi pada saat memulai bisnis, entrepreneur syariah itu mempunyai pola pikir uang sendiri, atau kurangnya literasi keuangan, atau interpretasi silaturahmi yang keliru, kemudian adanya ketidakjelasan akad, rekrutmen yang berbasis kasihan, ewuh pekewuh saat perlu menindak tegas karyawannya, dan lain-lain. Iya. Saya jadi langsung kebayang masa lalu saya. Itu lubang pertama, ya tuh mengenai keuangan yang tadi, abu-abu. Oke. Sekarang begini, untuk lubang pertama Mas Hamid ya, saya sering dengar nih tentang bahaya campur aduk keuangan yang dilakukan oleh entrepreneur pemula. Nah, bukankah kalau bisnis itu milik sendiri atau milik pribadi, ya itu uangnya juga saya sah-sah saja, bebas-bebas aja untuk menggunakan keperluan apa aja. Bagaimana itu, Mas Hamid? Nah, ternyata Pak Bambang juga sudah pernah mengalami ya. Makanya saya langsung merasa. Tapi memang Pak Bambang itu adalah secara statistik itu adalah kegagalan nomor 1, penyebab kegagalan nomor 1. Masya Allah. Ketika sobat trainer syariah memulai usaha, itu pertama kita harus lakukan perubahan mindset, terutama dalam pengelola keuangan. Kita harus menganggap bahwa bisnis itu walaupun milik kita sendiri, dia adalah amanah. Kita harus melihat seperti itu. Amanah dari siapa?
amanah dari keluarga kita yang mengandalkan kita untuk mencari nafkah, atau amanah dari teman-teman kita yang mempercayakan bisnis itu ke kita, dan amanah dari semua orang yang terlibat di situ. Nah, mungkin dengan mindset seperti ini, Sobat Trainer Syariah akan lebih mudah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Contohnya, kita sering tergoda ketika bisnis kita sendiri itu ada untungnya, langsung kita pakai untuk keperluan kita. Bahkan kadang-kadang untuk keperluan-keperluan yang sebenarnya tidak urgent. Ya. Misalkan tiba-tiba jadi beli mobil mewah, ya. Tiba-tiba jadi beli motor mewah, ganti HP gitu. iPhone. Ya, seperti itu. Nah, tapi sebaiknya hal itu kita hindari dengan cara apa? Dengan cara Sobat Trainer Syariah menentukan besaran gaji kita, walaupun usaha itu milik kita sendiri. Dan ketika kita mengambil uang dari bisnis yang melebihi gaji kita, kita harus dengan sadar mencatat itu di dalam pembukuan bisnis kita sebagai hutang kita kepada bisnis kita. Jadi kita punya hutang di perusahaan kita gitu? Iya, Pak Bambang. Sulit sekali. Kedisiplinan itu yang perlu kita tanamkan di dalam mindset entrepreneur syariah ketika pertama kali menjalankan bisnisnya. Iya. Mulai paham, mulai apin kesalahan masa lalu saya nih. Oke, kita sambil flashback ini ya. Oke. Kita menginjak lubang kedua, Mas Amit ya. Ini lubang kedua begini nih. Saya lihat sering terjadi di kawan-kawan saya di komunitas kita gitu kan. Rasa apa ya? Sungkan, atau kalau orang kita bilang itu pekewuh, yang menyebabkan pola pikir yang nggak rasional lah misalnya, atau dan sebagainya. Misalnya, sama teman sendiri atau sama saudara sendiri, mungkin sama ipar, mungkin sama mertua. Nah, itu kalau sudah ada seperti itu, seringkali kita mengabaikan pakai kontrak yang sifatnya tertulis hitam di atas putih. Begitu Mas Amit ya. Nah ini kan gimana ya? Aman nggak sih kalau yang begini-begini ini? Boleh nggak sih? Gitu loh. Justru itu kekeliruan berikutnya, Pak Bambang. Keliru lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mencatat hutang piutang. Ini disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Jadi kalau ada hutang piutang kok kita tidak mencatat, artinya apa Pak Bambang? Artinya kita mengingkari firman Allah ini. Jadi bahaya juga sebenarnya kan. Walaupun kadang berawal dari ewuh tadi. Nah, tapi sekarang coba Pak Bambang perhatikan praktek tersebut. Ketika terjadi masalah, apa yang terjadi? Banyak pertikaian yang timbul, memutus persaudaraan, bahkan kadang dendam yang berkepanjangan. Iya sih, ya kan? Nah, jadi kontrak tertulis bukan berarti nggak percaya, tapi justru bentuk penjagaan ukhuwah supaya kalau terjadi apa-apa tidak menjadi saling membenci, tapi sama-sama menyadari sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati bersama. Iya. Masya Allah. Lubang yang ketiga nih. Lubang yang ketiga ini juga menarik sekali nih, soal rekrutmen. Banyak seorang pengusaha ya yang cuma cari karyawan itu penilaian utamanya tuh pertama soleh,
dan sudah setelah itu kayaknya sudah segala-galanya, ya kan? Tidak memperhatikan kompetensi yang dimiliki, sehingga kerjanya mungkin jadi lambat atau kurang perform. Nah, ini bagaimana nih Mas Samit nih solusinya nih? Baik Pak Bambang, Sobat Trainer Syariah, jika Anda sudah terlanjur memiliki tim yang soleh, alhamdulillah itu, Alhamdulillah. tapi ternyata kurang kompeten. Nah, itu dia. Kita bisa melakukan strategi build and buy. Yang pertama, build itu kita mengedukasi tim kita. Dengan cara apa? Kita bisa mengirimkan mereka ke pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, seminar-seminar, dan jangan lupa memberikan deadline kepada mereka agar progres peningkatan kompetensi mereka itu juga terukur. Atau yang kedua, buy. Dengan cara apa? Merekrut senior yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kita harapkan. Dengan merekrut 1 atau 2 orang profesional ke dalam tim yang sudah terbentuk, maka nanti bisa diharapkan karyawan existing bisa meningkatkan kompetensinya, dimentori oleh senior yang kita rekrut baru tersebut. Oh, Karena ini menjadi suatu yang penting. Ibarat kapal, Pak Bambang. Kesolehan itu adalah lambung kapal yang memastikan kita tidak bocor, tenggelam karena maksiat, gitu, kira-kira gitu. Kesolehan itu. Tetapi kompetensi adalah mesinnya. Kalau kita punya kapal nggak bocor, tapi nggak ada mesinnya, kira-kira kita bisa jalan nggak, Pak Bapak? Nah, di situ kompetensi ini memastikan mesinnya itu bisa jalan menuju ke arah tujuan yang telah kita tetapkan. Sehingga apapun yang terjadi terombang-ambing di tengah lautan, kita dapat memastikan bahwa kapal ini pada saatnya akan sampai ke dermaga kesuksesan. jadi sekali lagi Mas Hamid, saya ada pertanyaan dari saya nih. Bagaimana solusi agar entrepreneur syariah tidak mengalami tumbang sebelum berkembang, Mas? Masya Allah, memang Pak Bambang ternyata sudah punya pengalaman bisnis juga sebelumnya. Pengalaman pahit. Pahit ya. Tapi apapun itu, sekarang Pak Bambang mengambil hikmahnya. Ya. Baiklah Pak Bambang, sebagai kesimpulan, paling tidak ada 3 solusi yang harus dilakukan oleh entrepreneur syariah dalam memulai atau menjalankan bisnisnya. Yang pertama, audit rekening. Pastikan sobat trainer syariah mulai detik ini juga memisahkan uang pribadi dan uang bisnis dan mengaudit setiap akhir bulan. Apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum? Yang kedua, tuliskan semua akad. Buatkan draft kesepakatan tertulis untuk semua hak dan kewajiban serta utang piutang yang masih berjalan. Jadi tidak hanya akad yang akan datang, tapi yang sekarang masih berjalan semuanya dilihat. Buatkan draftnya, komunikasikan dengan klien atau partner yang masih memiliki utang piutang, hak dan kewajiban dengan kita. Yang ketiga, upgrade skill pribadi serta skill karyawan. Mulai belajar fikih muamalah dengan tetap soleh seiring dengan upaya meningkatkan kompetensi sesuai bidang usaha yang digeluti. Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kita di episode perdana ini, Mas Hamid. Terima kasih kehadirannya, terima kasih pencerahannya. Sama-sama Pak Bambang. Satu poin penting yang bisa kita petik pada hari ini adalah bahwa berbisnis secara syariah bukan berarti membatasi gerak, melainkan justru memberikan koridor
agar langkah kita lebih aman, nyaman, dan tentunya penuh keberkahan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tapi bisa menjadi percikan semangat memperbaiki ekosistem bisnis kita masing-masing ke arah yang lebih baik tentunya. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast ini di Instagram @kajian_entrepreneur, di TikTok Kajian Entrepreneur, agar kita tidak ketinggalan bahasan menarik lainnya seputar masalah dan solusi bagi entrepreneur syariah. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, silakan bagikan kepada rekan-rekan pengusaha lainnya, karena satu ilmu yang dibagikan adalah amal jariah yang tidak ada putusnya. Tibalah saat ini saya, Bambang Yanse dan narasumber Mas Hamid Surya, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala khilafan datangnya dari saya pribadi. Sampai jumpa di episode berikut yang akan membahas tema kerjasama syariah, sumber kesuksesan atau sumber perpecahan. Teruslah berikhtiar, teruslah menebar manfaat. Entrepreneur syariah, sukses dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Amit. Sama-sama.